Terdapat 5 jenis bansos, terbagi menjadi 3 bansos tunai, 2 bansos non-tunai. Kembali dicairkan melalui PT Pos mulai besok 16 Oktober hingga 30 Oktober 2023. Nominal yang dicairkan pun beragam mulai dari Rp600.000 hingga Rp2,25 juta. Bagi teman-teman yang akan mencairkan, silakan disiapkan dokumennya yang akan digunakan dalam pencairan. Bantuan apa saja kah yang cair mulai Senin besok 16 Oktober 2023? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amran, menemani teman-teman semua mengupdate informasi pencairan mulai pertengahan bulan Oktober ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan juga sebagai penerima bantuan sosial yang tentunya menunggu-nunggu pencairan. Nah, karena di bulan Oktober ini banyak juga bantuan yang cair, baik yang disalurkan melalui bank penyalur seperti Himbara dan juga PT Pos. Nah, kali ini saya akan mengupdate informasi mengenai pencairan melalui PT Pos. Nah, teman-teman, melalui penyaluran di kantor pos, sedikitnya 5 jenis bantuan yang disalurkan. Ada yang berupa bantuan tunai dan juga ada yang berupa barang, teman-teman. Dan dalam penyalurannya, PT Pos menggunakan beberapa metode penyaluran. Yaitu yang pertama, penyaluran secara langsung oleh KPM di kantor pos. Yang kedua, melalui komunitas. Nah, ini biasanya menggunakan balai desa dalam penyalurannya. Biasanya digunakan metode ini itu dikarenakan para penerima memiliki jarak tempuh yang jauh ke kantor pos. Dan yang ketiga, teman-teman, diantarkan langsung ke rumah keluarga penerima manfaat atau KPM atau dikenal sebagai door to door. Nah, teman-teman, metode yang terakhir ini sangat membantu bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang memiliki kondisi tertentu seperti sakit ataupun kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk mengambil bantuannya. Dan dalam penerapan metode door to door, petugas PT Pos menggunakan teknologi untuk mengumpulkan sekaligus memvalidasi data KPM. Ada 2 teknologi yang digunakan, yaitu geotagging untuk memvalidasi lokasi tempat tinggal dan khususnya rumah. Dan berikutnya face recognition yang bertujuan untuk memvalidasi data keluarga penerima manfaat atau KPM. Aplikasi yang digunakan ini tidak hanya sebatas foto rumah, geotagging, tapi juga menggunakan teknologi face recognition untuk memastikan bahwa penerimanya itu betul-betul orang yang berhak menerima bantuan sosial. Baik teman-teman, berikut 5 bansos yang disalurkan lewat PT Pos mulai besok Senin 16 Oktober 2023 hingga 30 Oktober 2023. Nah, yang pertama, bantuan sosial Atensi Yapi. PT Pos Indonesia Persero kembali mendapat amanah dari Kementerian Sosial atau Kemensos untuk menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi berupa uang tunai kepada anak yatim piatu dan yatim piatu atau YAPI. Bantuan atensi melalui kantor pos bagi setiap penerima akan mendapatkan Rp600.000 yang diberikan sekaligus untuk 3 bulan. Adapun kriteria yang berhak untuk menerima atensi dari Kementerian Sosial yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan status yatim, piatu atau yatim piatu dan tergolong tidak mampu. Selain pengambilan bantuan secara langsung oleh KPM langsung di kantor pos, juga ada yang disalurkan dengan metode pengantaran langsung ke rumah penerima yang bersangkutan. Tujuannya agar petugas juru bayar pos dapat menemui anak-anak di rumah dan memberikan langsung bersamaan dengan wali anak-anak ini. Selain itu, petugas pos dapat melakukan update posisi rumah dan kondisi rumah KPM tersebut. Selanjutnya teman-teman, ada bantuan kedua yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia adalah bantuan program sembako tunai. PT Pos Indonesia Persero melanjutkan pendistribusian bansos sembako Kementerian Sosial. PT Pos Indonesia Persero memberikan kemudahan dalam pengambilan bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan atau bansos sembako melalui kantor pos di seluruh tanah air bagi warga penerima.
Salah satu upaya untuk mempermudah pengambilan bansos tersebut, sebagaimana keterangan tertulis dari PT Pos Indonesia di Jakarta pada hari Senin, 16 Mei 2023, yakni dengan perpanjangan jam pelayanan dengan tetap melayani penyaluran pada akhir pekan dan hari libur nasional. Kita membuka layanan pada hari libur tentunya agar masyarakat secara umum tidak kesulitan dalam memanfaatkan layanan pos, khususnya juga para penerima bantuan sosial. Melalui kantor pos, mulai besok adalah merupakan kuota tambahan dan kuota susulan bagi KPM yang belum memiliki kartu KKS. Nah, bantuan program sembako ini merupakan rangkaian dari bantuan program sembako untuk triwulan ketiga. Selanjutnya, teman-teman, untuk bantuan ketiga yang cair di PT Pos adalah bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan. PT Pos Indonesia Persero kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos Program Keluarga Harapan atau PKH tahap 3 tahun 2023 dan bansos sembako dari Kementerian Sosial pada bulan Oktober ini. Untuk mempercepat penyaluran, pembagian bansos dimulai dari daerah 3T tertinggal, terluar, terdepan, dan juga tambahan penerima di daerah lain yang tidak menggunakan kartu KKS dalam penyalurannya. Nah, sebelum dilakukan penyaluran, biasanya petugas juru bayar menyiapkan data KPM dan memberikan pengumuman kepada perangkat desa setempat. Prosedur penyaluran bansos, pertama kami informasikan kepada pihak kecamatan maupun kades, juga pendamping PKH. Kedua, kami siapkan danom, dana, dan jadwal pembayaran. Selanjutnya, teman-teman, ada bansos keempat adalah bantuan beras 10 kg melalui kantor pos. Pos Indonesia dipercaya pemerintah dalam menyalurkan program cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2023. Bekerja sama dengan perusahaan umum Perum Bulog, PT Pos Indonesia akan mendistribusikan bantuan beras sebanyak lebih dari 132 juta kilogram. Bantuan itu akan diterima lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di 18 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rentang waktu penyaluran bantuan sosial atau bansos tersebut dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari September, Oktober, dan November 2023. Pos Indonesia menyalurkan bantuan ke beberapa provinsi seperti Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Di Provinsi Papua, sebanyak 4.654 ton beras telah disalurkan. Di Papua Barat, sebanyak 750 ton beras juga telah disalurkan. Masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan selama 3 bulan yang dimulai pada bulan Oktober hingga November 2023. Selanjutnya, bansos kelima, bansos daging ayam dan telur. Pos Indonesia bersinergi dengan ID Food menyalurkan bantuan pangan pengentasan stunting ke 1.466.089 keluarga risiko stunting atau KRS pada 7 provinsi di Indonesia. Pendistribusian ini berlangsung dalam 3 tahap selama 3 bulan, mulai September, Oktober, dan November 2023. Adapun bantuan yang dibagikan pada tiap KRS berisi 10 butir telur dan 1 kg daging ayam beku. Jadi jelas ya teman-teman, bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam ini akan disalurkan selama 3 bulan ke depan, mulai bulan September, Oktober, November 2023 dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta keluarga yang beresiko stunting atau KRS berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Nah, teman-teman, itulah 5 macam bansos yang mulai disalurkan besok hingga beberapa hari ke depan melalui pencairan PT Pos. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial jika berita ini layak untuk diketahui halayak. Semoga berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.